keilmuan apapun yang tidak pernah merasakan, coba benerin dulu wadah batin ini. Wadah batin ini insya Allah cocok untuk semua keilmuan tentang kebatinan. Misalnya sampai menuntut satu keilmuan, surat An-Nas atau surat Al-Falaq atau bahasa Jawi atau bahasa tentang ilmu petua alam atau petua, ilmu asal kata orang-orang zaman dulu, ilmu asal. Coba pakai wadah batin ini, insya Allah dia menyatu. Nanti tinggal sampai aplikasikan bagaimana caranya. Yang penting wadah batin ini sudah kita siapkan. Cara mengamalkannya ilmu ini seperti ini. Hanya kalimat Allah sekitar 100 kali, pakai tasbih juga bisa. 1 kali putaran 100, kita tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini bisa kita amalkan selama 7 hari atau istiqomahkan, mungkin paling hanya 5 menit. Mungkin hanya 5 menit. Amalan ini insya Allah pemungkas dari segala santet dan memfungsikan seluruh keilmuan yang pernah kita pelajari. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube berbagi keilmuan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk berbagi tentang keilmuan wadah kebatinan. Bagi siapapun sahabat YouTube, tentu mungkin kita pernah banyak menuntut satu keilmuan, tapi terkadang sulit untuk dirasakan atau kemanfaatan sendiri dari keilmuan tersebut sulit kita rasakan. Nah, saran saya kepada sahabat berbagi keilmuan, coba pakai wadah batin ini, insya Allah. Dan ini terbukti, termasuk saya sendiri. Di channel saya yang satu, di Hayal Al-Fal Alternatif, sudah banyak saya aplikasikan satu keilmuan dengan wadah batin ini. Wadah batin ini saya sangat yakin memang cocok untuk segala keilmuan putih, maksudnya keilmuan yang putih yang Allah Ta'ala ridhai dan Rasulullah ridhai juga. Insya Allah keilmuan ini bisa bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Bagi sahabat YouTube yang pernah menuntut keilmuan, ilmu kebatinan tentang ilmu tenaga dalam, ilmu pengobatan, terus ilmu tentang pernapasan, segala keilmuan yang pernah sahabat pelajari tapi tidak pernah merasakan manfaatnya, kemungkinan besar wadah batin kita sendiri tidak pernah kita bersihkan, atau wadah batin kita sendiri tidak pernah kita siapkan, atau wadah batin kita sendiri yang tidak mampu menerima tentang energi-energi keilmuan yang pernah kita pelajari, tidak cocok maksudnya. Tapi kalau pakai keilmuan ini, insya Allah segala keilmuan yang Anda pelajari, saya yakin pasti bisa dibuktikan. Dan amalan ini pernah saya ijazahkan juga kepada satu teman saya atau beberapa sahabat saya. Alhamdulillah mereka dari perguruan ini. Tapi alhamdulillah semenjak pakai wadah batin ini, alhamdulillah semua keilmuannya dapat dirasakan, dan orang yang ditransfer energinya juga dapat merasakan juga khasiatnya dan manfaatnya, insya Allah. Yang dimaksud wadah batin ini, seperti saya ini mengelola pernapasan tapi dengan kalimat, semuanya dengan kalimat tentang permasalahan kita. Caranya ada di video ini. Insya Allah bagi sahabat yang pernah menuntut keilmuan itu tidak pernah mempunyai kemanfaatan, yang tidak pernah merasakan dari satu keilmuan yang pernah dipelajari, insya Allah dengan wadah batin ini insya Allah bisa terasa efeknya. Satu, kita tenang.
Kedua, kita lebih peka merasakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, terutama dalam diri kita sendiri. Nah, wadah batin ini kita melakukan pernapasan dengan cara wiridan, termasuk wiridan juga, tapi tahan napas. Hanya kalimat Allah, hu Allah, ditahan sampai 100 kali. Dengan tasbih juga bisa. Dengan 1 kali putaran tasbih itu kan 100. Insya Allah dengan ini kita akan merasakan manfaatnya. Misalnya Anda menuntut satu keilmuan, misalnya tenaga dalam atau ruqyah atau sejenis pengobatan. Misalnya sampean ijazah dari sang guru surat Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas atau surat Al-Falaq atau keilmuan apapun yang tidak pernah merasakan, coba benerin dulu wadah batin ini. Wadah batin ini insya Allah cocok untuk semua keilmuan tentang kebatinan. Misalnya sampean menuntut satu keilmuan, coba pakai wadah batin ini, insya Allah dia menyatu. Nanti tinggal sampean aplikasikan bagaimana caranya. Yang penting wadah batin ini sudah kita siapkan. Ibarat ini kita menampung satu air hujan. Kalau tidak ada wadahnya nggak bisa ketampung ini air. Dan wadah batin ini insya Allah menjadi salah satu penampung semua keilmuan. Caranya ini cukup singkat. Tidak luput juga kita sebelum mengamalkan satu keilmuan, kita tawassul dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus guru pengijazah atau guru-guru kalian yang pernah menuntut ilmu. Kita tawassulin dulu, insya Allah biar barokahnya ngalir. Cara mengamalkannya ilmu ini seperti ini. Hanya kalimat hu Allah sekitar 100 kali, pakai tasbih juga bisa. 1 kali putaran 100, kita tahan nafas. Caranya begini, tarik nafas tapi dalam hati menyebut kalimat hu, dan setelah kita menarik nafas dengan kalimat hu, lalu kita tahan di bawah pusar kita sekitar 3 jari atau di cakra dasar. Dalam dunia spiritual, dalam dunia energi, itu cakra dasar. Kita tahan di bawah pusar sekitar 3 jari. Dan setelah kita menahan ini, nafas ini di bagian perut di bawah pusar 3 jari, dalam hati kita menyebut Allah, 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 Allah sampai 100 kali. Atau semampu nafas kita dulu. Dan setelah kita nggak mampu atau sudah mendapatkan kalimat Allah, Allah dalam hati ini 100 kali, lalu kita tiupkan sebelah kanan. Kita tiupkan sebelah kanan. Dalam hati kita keluar kalimat Allahu Rabbul Alamin. Kita tarik nafas lagi. Kita keluarkan lagi, tiupkan sebelah kiri. Dalam hati Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin. Tarik nafas lagi. Lalu kita pegang kita punya dada, kita sebut juga mengeluarkan nafas wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sambil menunggu. Karena yang ketiga kali ini kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Untuk penunjukan kita bahwa kita tidak punya kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan ini bisa kita amalkan selama 7 hari atau istiqomahkan, mungkin paling hanya 5 menit. Mungkin hanya 5 menit. Amalan ini insya Allah pemungkas dari segala santet dan memfungsikan seluruh keilmuan yang pernah kita pelajari. Insya Allah dari video pertama yang saya bikin ini dalam channel saya ini akan ada sangkut pautnya sampai seterusnya ke video-video seterusnya insya Allah. Dan ini video yang pertama yang harus kita benarkan dalam diri kita. Wadah batin ini, kalimat wadah batin ini kalau tidak kita amalkan dulu, kita tidak fungsikan dulu,
bagaimana cara kita menampung air, bagaimana cara kita menampung energi dari satu keilmuan. Nah, wadah batin kita ini dulu yang harus kita pelajari, yang harus kita benahi. Kita bikin wadah dulu di dalam. Faedahnya dan efeknya sangat besar, terutama keilmuan yang pernah kita pelajari dari luar. Setelah memakai wadah batin ini, efeknya lebih bermanfaat. Satu, kedua, energi dari satu keilmuan yang pernah Anda pelajari tidak akan membuat kita sombong, karena hati kita sudah kita benahi dulu. Sahabat YouTube yang saya hormati, yang saya muliakan, kita banyak melihat, terutama saya sendiri juga dulu. Saya sendiri juga pernah menuntut satu keilmuan ini, ilmu ini, tapi tidak pernah merasakan satu keilmuan. Karena kalau kita tidak membenahi dulu jenis wadah batin ini, tiba-tiba langsung mempunyai amalan tertentu dari guru manapun, kalau wadah batin kita tidak benahi terlebih dahulu, itu efeknya sangat besar dan mudaratnya juga sangat besar. Efek dari satu keilmuan yang wadah batinnya tidak terbuka sempurna, efeknya kita akan sombong. Tapi kalau wadah batin ini kita benahi dulu, insya Allah kita lebih masuk ke dalam yang disebut spiritual. Karena satu keilmuan ini semakin kita tahu tentang kemanjurannya, tentang kemustajaban satu doa atau keilmuan, itu semakin membuat kita lebih taat kepada Allah Ta'ala, lebih ta'zim lagi, lebih ibadah, lebih kuat ibadah. Nah, kalau satu keilmuan yang wadah batinnya tidak mumpuni, itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita cenderung lebih egois, cenderung lebih sombong, sakarep dewe bahasa Jawanya itu, sakarep dewe. Nah, kalau wadah batin kita ini sudah kita benahi dan mumpuni, insya Allah keilmuan apapun akan Allah Ta'ala ridhoi. Karena di hati kita ini sudah hidup kalimat Allah, 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 Allah. Jadi sampean nanti kalau sudah membiasakan membaca ini, mewiridkan ini, insya Allah sampean misalnya mempunyai satu keilmuan satu surat An-Nas, sampean tinggal tarik nafas. Dalam hati sampean baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampean tinggal arahkan energi dari surat An-Nas dengan wadah batin yang pernah kita pelajari. Insya Allah itu akan terasa sama orang, akan terasa. Misalnya sampean ruqyah tentang orang kerasukan dan sampean mempunyai satu keilmuan misalnya dari surat An-Nas, dan itu energi dari surat An-Nas itu akan terasa ke badan orang yang kita ruqyah, insya Allah. Cara melafadzkan lafadhu Allah dan menahan pernafasan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai merenung betul-betul minta sama Allah Ta'ala, minta petunjuk dan keridhaan dari Allah Ta'ala untuk membuka wadah batin. Nunduk. Sekian dari saya untuk sahabat, ini video pertama kali saya bikin di channel saya ini. Mohon doanya, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan kita menjadi penyambung silaturahmi di dalam berbagi keilmuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli